Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 18 Oktober 2022 melalui Jemaat Bogor. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami sudah diantar dalam peristirahatan dalam semalam lamanya. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan sehat untuk membaca dan merenungkan akan firman. Persiapkan hati kami Tuhan, turunkan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami sudah siap, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai demikian pembacaan kita, dan menjadi judul renungan kita pada saat ini, pilihlah kesetiaan. Pilih tumengkaola. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang digerakkan oleh tujuan, demikianlah gambaran perilaku hidup manusia. Ya, sebagai sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Hal ini dapat dijadikan ukuran untuk melihat seberapa kuat keyakinan seseorang. Apa yang diyakininya sebagai tujuan hidupnya akan membuat ia kuat dan sabar menghadapi segala persoalan hidup demi tujuan hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Yakobus menggambarkan kehidupan orang percaya dalam menantikan Tuhan seperti petani yang dengan tekun menantikan hasil berharga dari semua upaya yang dilakukannya. Di sini juga diberikan petunjuk dan rahasia orang percaya tetap bertahan dalam mencapai tujuannya, yaitu dengan kesabaran dan keteguhan hati. Ketika kesabaran dan keteguhan hati menyatu dalam lahirnya, maka lahirlah kesetiaan.
Kesetiaan menjadi sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Jika memandang pada kehidupan Yesus Kristus, Sang Guru Agung, ketika menghadapi proses jalan salib, ketika semua orang, termasuk murid-muridnya, meninggalkan dia, ada satu yang tetap ada padanya, yaitu kesetiaan. Karena ia sendirilah kesetiaan itu. Dengan kesetiaan itulah ia menyelesaikan karya agungnya yang kemudian dianugerahkan untuk manusia berdosa. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan menganugerahkan kehidupan kepada manusia, dan bukan hanya itu, tetapi sekaligus anugerah keselamatan, dan orang percaya telah menerima keselamatan itu. Pertanyaan bagi orang percaya, apakah setia atau berkhianat? Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Oleh karena itu, pilihlah kesetiaan agar keselamatan kesetiaan. Amin. Hari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih akan firman-Mu. Biarlah kami selalu setia dan tekun terhadap janji yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi kami. Kesetiaan dan keselamatan yang dianugerahkan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami selalu berjalan dan setia, tekun sampai akhir. Bapa dalam surga, sertai kami dan berkati kami pada hari ini, dimanapun kami pergi dan melaksanakan tugas pelayanan kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih sementara belajar di sekolah, di perguruan tinggi, dan dimanapun Tuhan, dan anak-anak kami juga yang bekerja. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha dan kerjanya, agar mereka boleh suatu hari nanti akan sukses bersama-Mu. Biarlah mereka senantiasa tekun selalu berdoa kepadamu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat orang tua jemaat kami yang sudah lansia. Berikan kesehatan kepada mereka, biarlah boleh menikmati kehidupan ini dengan selalu bersyukur dan bahagia selalu. Bapa kami dalam surga, jemaat kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun yang di rumah sakit, Tuhan Engkau berkati orang-orang yang melayani mereka, yang merawat mereka. Biarlah mereka boleh dipulihkan dan sehat kembali. Kami berdoa juga buat pemerintah kami, negara dan bangsa ini. Tuhan Engkau berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar boleh mengelola negara ini dengan adil dan bijaksana. Bapa dalam surga, bagi jemaat, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang bersyukur karena pertambahan usia,
usia perkawinan, dan sukses dalam meraih cita-cita di dalam pekerjaannya. Berkati dan lengkapi sukacita mereka dengan rasa syukur dan hormat kepadamu. Banyak hal, banyak pergumulan kami yang kami pohonkan kepadamu. Dengarkanlah dan sahutilah kami ya Tuhan, dan biarlah doa ini kami selalu bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas dan mengerjakan segala tugas kerja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.